Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 24 Agustus 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, serta kabar penting lainnya. Bersama saya Sita Paprika, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama, pimpinan DPR RI menerima audiensi jajaran pengurus dan anggota Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Padahal yang ada di lapangan mereka. Dalam dialog interaktif ini, pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada perwakilan warga untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan permasalahan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal dan Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade. Dalam audiensi ini, masyarakat Pati mendorong agar pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset segera dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. RUU ini juga ada sedikit tricky situation. Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa. Sementara itu, Polda Metro menepis informasi terkait pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. Berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga harga daging sapi agar tidak makin naik di pasar. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menggunakan dana dari APBN dan APBD untuk memberikan subsidi harga daging sapi. Harga daging sapi di sejumlah daerah terpantau masih cukup tinggi. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, daging sapi dijual sekitar Rp160.000 per kilogramnya. Bahkan untuk daging dengan kualitas nomor 1, harganya mencapai Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini bukan disebabkan terganggunya pasokan, namun harga dari pemotong atau pemasok memang sudah mengalami kenaikan. Menyikapi hal tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga harga daging sapi di tingkat konsumen. Menurut Zulhas, pemerintah menetapkan batas harga daging sapi maksimal Rp142.000 per kilogramnya. Jika harga daging sapi mengalami kenaikan lebih dari 5%, pemerintah akan menggunakan dana APBN dan APBD untuk memberikan subsidi. Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, ya memang
begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5%, itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga, bisa dibantu untuk subsidi. Ya. Jadi targetnya ini harga rata-rata? 140, 145 kan paling tinggi. Pak Mendak mana? Berapa harga daging paling tinggi? 142. Kalau 142 kita akan minta untuk disubsidi. Dalam kesempatan itu, Julhas juga memastikan ketersediaan bahan pangan pokok nasional tetap aman, meski ada bencana alam melanda sejumlah wilayah. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman mendorong transformasi program transmigrasi dari yang selama ini identik dengan pemindahan penduduk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi kawasan. Menurutnya, program transmigrasi saat ini perlu dijalankan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Konsep transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan dan menempatkan penduduk, melainkan mencari terlebih dahulu potensi ekonomi suatu wilayah, membangun industri, menyiapkan lapangan kerja, serta menyediakan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sebelum penempatan dilakukan. Untuk mendukung program transmigrasi, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan. Sinergi tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih luas. Jadi kalau dulu kita mengenal transmigrasi itu hanya memindahkan penduduk, sekarang ini tidak lagi demikian. Kalau dulu tempatkan dulu, baru kemudian kita lihat ada peluang atau tidak untuk kesejahteraan yang lebih baik. Itu dulu. Nah kalau sekarang cari dulu potensi ekonominya, kemudian bangun industrinya, siapkan lapangan pekerjaannya, kemudian pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, baru penempatan. Kembali di kabar Merah Putih, BNPB bersama TNI, AU, dan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes kembali menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Sukun, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan kedua pasca gempa 15 Agustus lalu. Bantuan yang disalurkan mencakup beras, paket sembako, obat-obatan, vitamin, air mineral, minyak goreng, selimut, terpal, makanan instan, sabun, pembalut hingga kebutuhan dasar lainnya. Kali ini BNPB turut membawa obat-obatan dari Pusat Krisis Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika untuk disalurkan ke Desa Semparo, Pulau Sukun. Masyarakat sendiri membutuhkan ketersediaan air bersih karena selama ini masyarakat mengandalkan air sumur terpusat yang kondisinya cenderung payau. Sip. Oke, keren. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerahkan bantuan logistik kepada BNPB. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menyerahkan bantuan simbolis kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 30 ton bantuan tahap pertama yang dikirim berupa makanan dan bantuan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak. Bantuan ini diterima dari sejumlah dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan. Alhamdulillah dalam koordinasi yang begitu cepat dalam waktu 2 hari kami sudah menerima bantuan dari teman-teman kami sebanyak 30 ton yang ini lebih banyak spesifik untuk kebutuhan perempuan dan anak. Informasi selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Seganti Setungguan atau IKSS masa bakti 2026-2031.
Dalam sambutannya, Yandri menegaskan komitmennya untuk membawa IKSS memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia. Menurutnya, program IKSS ke depan akan lebih banyak di bidang sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pengurus IKSS yang telah dilantik untuk tetap solid dan bekerja keras untuk masyarakat. Membuat perkumpulan ini untuk memastikan sumbangsih putra-putra putri terbaik dari Sumatera bagian selatan ingin memberikan terbaik buat negeri ini. Maka semua kekuatan, semua unsur, ya, baik yang tua, muda, laki, perempuan, ingin kami padu padankan dalam kerangka memberikan dharma bakti kami yang ada di perantauan. Kira-kira gitu. Kita ke kabar lain, pemerintah mendorong penguatan standar kompetensi bagi pekerja di sektor kecantikan termasuk tenaga profesional permanen make up. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur saat menghadiri peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi Permanen Make Up Indonesia. Menurut Wamenaker, sertifikasi penting agar keterampilan para pekerja dapat diukur, sekaligus memberikan jaminan jika layanan yang diberikan memenuhi standar profesi. Ia menambahkan perkembangan industri permanen make up harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses sertifikasi, kemampuan tenaga profesional diharapkan memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana ke depan profesi make up, terutama make up sulam dan lain-lain ini sudah terskema dan sudah tersertifikasi, dan profesi ini tentunya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jangan kemana-mana, kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera yang dimulai dari Provinsi Riau. Setibanya di Riau, Presiden menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, pimpinan daerah, Panglima TNI, Kapolri, dan BPBD. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Sumatera untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Rusmin Nurjadin, Kota Pekanbaru Riau, pada Senin pagi di tengah kepulan kabut asap yang menutupi langit Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Presiden Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan daerah, BPBD, dan BMKG. Rapat ini membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di wilayah Sumatera. Dalam kesempatan ini, Prabowo menerima laporan mengenai lahan dan hutan yang terbakar, serta cara penanganannya. Presiden juga berterima kasih pada jajaran pimpinan daerah yang sudah mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan baik. Dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900. 900 siap. Bakar. Dari Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih. Siap, ya. Pak Presiden. Yang 900 ini saya kira saya minta segera bisa ya. Siap, Pak Presiden. Terima kasih penanganan di Riau ini. Ya. Sampaikan terima kasih. Penghargaan saya dari semua kepada semua anak buahmu, ya, Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD, siap, dan semua KL, semua institusi, ya. Saya kira ini cukup membanggakan, ya. Kalian mengatasi 15.000 hektar. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera, ya, kerahkan TNI Polri, ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan.
kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu tetap waspada untuk ke depan. Ya, terima kasih. Terdapat 2.894 titik api atau hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Total luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatera pada tahun 2026 mencapai 36.047,64 hektar. Dari Pekanbaru Riau, Iman Fajar, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Selangi sampai tersumbat. Dari Pekanbaru Riau, Presiden Prabowo juga memantau kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Prabowo tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang pada Senin siang. Setibanya di Palembang, Presiden langsung melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pejabat daerah mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dalam rapat ini, Presiden menerima laporan mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta solusi untuk menanganinya. Pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU untuk membawa bantuan ke wilayah terdampak bencana. 3 pesawat menuju Nusa Tenggara Timur, membawa 31 ton logistik dan 3 pesawat menuju Kalimantan, masing-masing ke Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin, membawa 500 unit mesin pompa air. Berikut pernyataan dari Sekretaris Kabinet Yadi Indra Wijaya. Jadi yang pertama, pagi ini Senin 24 Agustus di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.